Selamat siang Bu Rike, nama saya Christella Audrey Valery dari kelas 10 MIPA absen 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Daur nitrogen ini termasuk dalam bagian dari daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air yang berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Nitrogen adalah unsur penting penunjang kehidupan. Nitrogen ini berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel dalam bentuk ATP atau adenosina trifosfat. Lalu, bagaimana cara manusia mendapat nitrogen untuk metabolismenya? Tentu saja manusia mendapat nitrogen dari makanan yang mereka makan. Nitrogen sangat banyak terdapat di udara. 78% udara bumi adalah nitrogen. Gas nitrogen ini tidak dapat masuk ke makhluk hidup secara langsung. Maka dari itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara gas nitrogen ini bisa masuk ke makhluk hidup. Kemudian gas nitrogen ini kembali dihasilkan hingga membuat sebuah siklus yang disebut dengan siklus nitrogen. Pengertian siklus atau daur nitrogen sendiri adalah proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Proses ini bisa secara biologis maupun non-biologis. Di alam, gas nitrogen dan oksigen bisa bereaksi kalau ada kilat atau pada suhu tinggi, misalnya ada letusan gunung api atau pembakaran bahan bakar. Hasil reaksinya itu berupa senyawa oksida nitrogen. Dari oksida nitrogen bisa terbentuk senyawa nitrit atau NO2 dan nitrat atau NO3. Kedua senyawa ini bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Selain itu, nitrit dan nitrat juga bisa diperoleh lewat fiksasi atau penangkapan langsung gas nitrogen. Gas nitrogen di udara ditangkap oleh berbagai bakteri dan diubah menjadi asam amino yang merupakan senyawa penyusun protein yang ada di dalam makhluk hidup. Senyawa yang dihasilkan sama bakteri tersebut diserap oleh tanaman, kemudian tanamannya dimakan oleh hewan atau manusia. Kemudian, saat hewan dan tanaman mati, protein yang ada di dalam tubuh mereka diurai oleh bakteri pengurai atau dekomposer yang kemudian menjadi amonia atau NH3. Amonia ini larut dalam air, kemudian berubah menjadi amonium atau NH4+. Setelah itu, lewat proses nitrifikasi, amonium berubah menjadi nitrit dan nitrat. Kedua senyawa ini bisa diserap oleh tanaman atau bisa berubah lagi menjadi gas nitrogen atau Na2 dengan bantuan bakteri denitrifikasi. Kemudian gas nitrogen yang sudah terbentuk naik lagi ke udara dan proses tersebut terus berulang hingga membentuk suatu siklus atau daur yang disebut dengan siklus nitrogen. Sekian dari saya, terima kasih.